A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa turi sinin, wa ini masih sumpah. Jadi kalau watin wa zaitun, sumpah dengan tin dan zaitun. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin juga masih sumpah. Sumpah berikutnya adalah turi sinin dan hadal baladil amin. Turi sinin diterjemahkan Bukit Sinai. Karena tur itu adalah dataran tinggi. Sinin, Sinai. Dan demi baladil amin, kota Mekah yang aman. Balad, kota, al-amin, yang aman. Kalau kita perhatikan tarikh ayat ini, antara turi sinin dan baladul amin mempunyai sejarah yang sama asal-usulnya. Kalau ditinjau dari sudut masjid yang ada di Baladul Amin atau di negeri Mekah dan masjid yang ada di Turisina. Baladul Amin dan Tursina itu merupakan catatan sejarah yang cukup lama sejak masa silam. Di kota Mekah yang disebut Baladul Amin terdapat prasasti tarikh sejarah manusia pertama, Adam dan Hawa. Dan di sana mereka berdua hidup di Baitullah. Dan sudah ada sebelum berada bumi, dikemukakan oleh para ulama seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah dan mendirikan Masjidil Haram. Jadi Ka'bahnya sudah ada sejak sebelum Nabi Adam, dipahami oleh para ulama, karena di Ka'bah itu tempat tawaf para malaikat sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Kemudian Nabi Adam turun ke bumi, dipahami oleh Dr. Sauki Abu Halil, dan turun ke bumi Nabi Adam itu di Himalaya katanya. Kemudian Siti Hawa itu di Jeddah, makanya Jeddah disebut Jeddah. Jeddah itu nenek, yang kalau kata orang Sunda dayeuh kolot. Dayeuh itu kota, kolot, dayeuh kolot. Jadi Jeddah itu artinya dayeuh kolot. Jadi kota tua. Itu dipahami oleh Dr. Sauki Abu Khalil. Bukunya Al-Atlas. Jadi beliau itu nyusun buku sejarah dalam bentuk atlas, gambar-gambar. Beliau masih hidup ya. Dr. Sauki Abu Khalil. Nah, kemudian Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah, membangun kembali. Ya, karena apa? Karena Ka'bah pada saat itu tenggelam oleh banjir zaman Nabi Nuh. Jadi ngalelapnya itu bukan ngalelap hanap, tapi kebanjiran, terpenuhi, tertutup. Bukan ngahanapan, bukan ngalelap. Karena itu baladun itu wadi, ya, lembah. Maka Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah dan beliaulah yang membangun masjid di sekeliling Ka'bah yang dikenal dengan Al-Masjidil Haram. Itu setelah putra pertamanya dewasa membangun Masjidil Haram. Kemudian setelah membangun Masjidil Haram, beliau membangun Masjidil Aqsa.
Ini diriwayatkan dari Abu Dar Al-Ghifari yang wafat tahun 32 Hijriah sebagai sahabat. Dia mengatakan anin Nabi SAW, dari Nabi, annahu sa'alahu an awwali masjidin. Beliau Abu Dar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi tentang masjid yang pertama wudi'a linnas, dibangun bagi manusia. Qala, maka Rasul menjawab, bersabda, ya, diriwayatkan Ahmad, al-Masjidul Haram, Masjid Haram. Summa Baitul Maqdis, kemudian Baitul Maqdis. Fasuila kam bainahuma, lalu Rasul ditanya berapa jarak antara dua masjid itu, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Qala, Rasul menjawab arba'una aman, 40 tahun. Di jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Wahai suma adrokat kasolah fasolli, bersama masjid, dan dimanapun Anda mendapatkan waktu sholat, sholat saja di mana saja, tidak perlu di masjid itu. Dan itu masjid. Jadi masjid pertama Masjidil Haram, masjid kedua Masjidil Aqsa, dibangun oleh siapa? Sama-sama oleh Nabi Ibrahim. Kalau Masjidil Haram dibangunnya dengan putra yang pertama bernama Ismail, yang dipahami oleh para ahli sejarah ketika Ismail di atas 13 tahun bangun Masjid Haram. Kemudian setelah 40 tahun kemudian, setelah Ishak dewasa, membangun Masjidil Aqsa. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang wafat 241 Hijriah. Jadi berdasar hadis ini, masjid yang pertama dibangun untuk manusia beribadah adalah Al-Haram, kemudian Al-Aqsa. Jadi jelas dipahami yang membangun kedua masjid itu Nabi Ibrahim. Jadi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu masjidnya, bukan Ka'bahnya. Kalau Ka'bah sudah ada sejak bumi diciptakan, yang dikenal dengan Baitullah. Makanya ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah, mau meninggalkan keluarganya, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Jadi baitikal muharramnya sudah ada. Walaupun pada saat itu belum jadi masjid, tapi baru Baitullah. Jadi kedua tempat bersejarah itu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waturi sinin wahadal baladil amin, yang tentu saja mengandung pelajaran bagi kita. Sekarang kita lihat tanasub ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yang kita bahas bulan yang lalu, watin wazaitun. Sedangkan ayat ini waturi sinin wahadal baladil amin. Jadi sumpahnya itu dengan 4 hal. 4 perkara. Yang pertama tin, kedua zaitun, ketiga turi sinin, dan keempat baladul amin. Allah bersumpah pada ayat pertama dan kedua dengan tin dan zaitun berupa tanaman. Kalau tin dan zaitun, watin wa zaitun itu tanaman yang seperti pernah saya kemukakan zaman baheula mah bagi Indonesia tin dan zaitun teh ayat mutasyabihat karena tidak dipahami oleh orang Indonesia. Tapi kalau sekarang mah tin dan zaitun itu bukan ayat mutasyabihat karena sudah tumbuh. Saya menanam tin maupun zaitun di atas kamar, di kamar saya itu di dak ya, atasnya jadi kebun di atas kamar itu.
Ya, antara lain tumbuhannya tin, zaitun, di samping tumbuhan yang lain-lain seperti kesemek, nam-nam gitu. Ya, jadi bangsa marasi yang begitu-begitu ya, tanaman-tanaman yang lain. Tanaman-tanaman yang lain. Marasi itu untuk makan kadongdong dan balimbing. Jadi kalau kita makan kadongdong balimbing kan asam. Nah, makan marasi lah satu buah jadi manis. Belimbing asam jadi manis. Itu namanya marasi. Itu di kampung saya tumbuh di hutan-hutan, makanya dipelap di atas rumah. Jadi kalau sekarang mah bukan mutasabihat lagi tin zaitun itu, karena sudah tumbuh bagus. Di Bandung itu buahnya tin itu lebet ya, muhbei, yang daunnya macam-macam. Kalau Yordan tepati sareket, tapi kalau Turki daunnya raruncing, rutin. Kalau zaitun mah hampir sama itu apa namanya daunnya. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sekarang teh maksudnya yang kita bahas. Wa turi sinin wa hadal baladil amin. Baladul amin dengan turi sinin yang menunjukkan tempat. Jadi kalau ayat pertama mah sumpah nateh dengan tanaman, dengan tumbuhan, sekarang dengan tempat. Allah punya kekuasaan untuk bersumpah dengan apapun. Yang tentu saja sumpah itu mengundang pelajaran bagi umat manusia. Agar manusia memperhatikan bukan hanya berupa tanaman, tapi juga lokasi. Itu kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan tin dan zaitun pada ayat pertama melambangkan nutrisi yang dikonsumsi, yang dimakan, ya, baik tin maupun zaitun itu nutrisi konsumsi manusia yang dimakan. Yang tin itu manis tanpa gula, zaitun asin, pahit tanpa uyah, tanpa garam, yang nutrisinya berbeda, ya. Tin itu mengandung glukosa, kalau zaitun itu mengandung zat penghangat, zat garam. Nah, sumpah pada ayat berikutnya dengan baladun amin dan tursina melambangkan lokasi yang ditempati. Jadi yang diperhatikan manusia bukan hanya urusan konsumsi, tetapi juga lokasi. Bagaimana lokasi baladun amin, yaitu lembah, dan bagaimana lokasi tursina. Sumpah Allah dengan tin rasanya manis bila dimakan, dan zaitun yang pahit asin bila dikonsumsi, melambangkan perbedaan rasa yang sehat tapi nikmat. Sumpah dengan baladul amin sebagai lembah dataran rendah. Baladun amin itu namanya juga wadi. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, biwadin ghairi zar'in, tempat yang lembah, dataran di bawah permukaan bumi yang lainnya. Jadi kalau kita masuk Mekah itu mau ke Masjidil Haram kan kehalangan ku gunung dulu nama, akhirnya jadi hotel. Jadi dulu nama, ketika saya tahun 90 pertama kali masuk Masjidil Haram itu mau ke masjid teh ka Gunung Heula. Naik heula ka Gunung Heula Puncak, atau pada tahun 95 kalau tidak salah di
gorowongan, pakai apa namanya, terowongan, nah, baru itu. Jadi dulu nama naik dulu mau ke Masjidil Haram itu, kemudian turun lagi. Sekarang saja menjadi rata, tapi pegunungannya masih tetap. Jadi Masjidil Haram itu dilingkung gunung-gunung, tapi dia dataran rendah, wadi. Makanya air Jam-Jam itu di tempat yang rendah. Jadi sumpah dengan Baladul Amin dengan lembah dan dataran rendah. Dan Turi Sinin dataran tinggi. Kalau ke Turi Sinin, kalau kita ke Masjidil Aqsa itu naik gunung. Jadi kalau ke Masjidil Aqsa itu naik gunung, kalau ke Mekah itu turun gunung. Maka bagaimana hikmah yang dicapai penduduk di dataran rendah dan juga di dataran tinggi, bukit. Jadi yang jadi perhatian lokasi bukit ataukah dataran rendah. Kalau di bukit meureun sieun ku banjir, ku bukit. Kalau di bawah sieun ku banjirnya, kalau bukit sieun ku urung. Itu namanya kasieun. Tapi kalau ditinjau dari sudut kenikmatan, kalau di bukit lebih dingin, kalau di dataran rendah lebih hangat. Sama dengan tin. Tin itu mendinginkan perut, pencernaan. Kalau zaitun menghangatkan badan. Ini juga dari sudut lokasi begitu. 4, tin dan zaitun dijadikan sumpah Allah, melambangkan kesehatan makanan yang mesti lengkap nutrisinya. Ya, makanan itu walaupun tentu saja masih banyak makanan-makanan yang lain yang tersirat di dalam Quran. Ada madu, ada delima, ada anggur yang tercantum di dalam Quran itu. Ada bawang putih, ada ketimun, ada salwa, dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran, apalagi di dalam hadis. Ada jamur, dan nanti di dalam keluarga itu bagaimana nutrisinya. Jadi antara tin zaitun berapa jumlahnya, walaupun kata dokter Zaidul Akbar, tin 1 zaitun 6. Kenapa tin 1 zaitun 6? Karena di dalam Quran zaitun disebut 6 kali. Kalau tin disebut 1 kali. Maka menunya apa? Bukan menu. Komposisinya 6 buah zaitun, tin 1. Itu juga salah satu lambang isyarat oleh seorang dokter dipahami sepenelitian. Begitu pula tentang lokasi yang ditempati manusia, karena beda kan oksigenasinya antara tempat tinggi dan tempat rendah. Itu oksigenasinya berbeda. Jadi pada kesehatan jasmani rohani yang tentu saja berkaitan juga dengan ekonomi. Jadi kalau konsumsi, jadi ditinjau dari sudut ekonomi juga kita tahu bagaimana di dataran rendah pakaian seperti apa yang laku, makanan seperti apa di dataran rendah yang pantas dikonsumsi oleh mereka. Kemudian juga di dataran tinggi, kalau di pegunungan karena lebih sejuk, lebih dingin, tentu lebih banyak yang tebal-tebal. Kemudian yang kelima, ditinjau dari sudut sejarah, seperti saya sampaikan tadi, 4 perkara yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, pada ayat 1 hingga 3 cukup panjang ceritanya. Kalau ditinjau dari sejarah, sejak zaman Nabi Adam
yang berlokasi di Mekah yang katanya sudah kita bahas kan, daun tin itu dipakai nutup aurat oleh Nabi Adam, dan zaitun itu makanan. Jadi daun tin dipakai nutup auratnya. Kalau itu dalam sejarah cukup panjang. Kemudian sejarah berikutnya adalah zaman Nabi Adam berlokasi di Mekah, dan Ibrahim, Ismail yang turunnya seperti kata Sauki Abu Khalil, Nabi Adam itu turun di bukit tinggi Himalaya, sedang Hawa di tempat yang rendah. Akhirnya ketemu di Arafah. Dan ceritanya itu, walaupun saya tidak menemukan sejarah secara langsung di dalam Quran dan hadis yang merangkai itu, tetapi kan ceritanya itu adalah dipahami oleh para ulama. Nah, demikian pula lokasi tumbuh zaitun dan tin yang memiliki sejarah sejak masa silam hingga akhir zaman. Karena ada bukit zaitun itu di Masjidil Aqsa, bukit zaitun yang sekarang masih tumbuh, pohon zaitun yang umurnya ribuan tahun. Kemudian ada bukit tin di Damaskus. Itu sejarah. Semua mengandung bimbingan agar manusia mengetahui sejarah masa silam di berbagai lokasi yang cukup lengkap ya. Walaupun kalau manusia kan biasanya lamun yang berkuasa pro kepada seseorang bagus nawungkul gitu ya. Kalau tidak pro goreng nawungkul. kalau sejarah manusia mah kan gitu. Jadi kalau ketika Pak Harto berkuasa di Indonesia, maka kan jasa Pak Harto tuh pembebasan 30 SPKI yang diunggul-unggulkan itu. Tapi ketika ayeuna pengikut Bung Karno yang berkuasa, maka jasa Bung Karno yang diunggul-unggulkan ya. Sehingga kalau dari sudut perkawinan mah tentu disorot kan. Bung Karno berapa? 9 kali istrinya. Kan itu diceritakan itu. Itu diceritakan. Soeharto cuma 1 kali itu, karena itu maka itu diceritakan. Karena kan yang ketika sekarang yang bagus-bagus, kalau makanya ada pelurusan sejarah Quran dan hadis, pelurusan sejarah. Tapi ya otomatis semua itu mengandung pelajaran tinjau dari sudut sejarah. Yang watin, wa zaitun, wa turisinin, wa hadal baladil amin, itu banyak sekali bimbingan bagi keluarga mempelajari sejarah. Nah, yang keenam, tanasub yang keenam, Mekah dan Aqsa lebih terfokus pada urusan ibadah ritual. Kalau Mekah dan Aqsa. Sedangkan tin zaitun lebih terfokus pada urusan konsumsi atau muamalah. Nah, pada manusia, ibadah ritual dan ibadah sosial yang termasuk ibadah sosial pada diri sendiri itu tetap terjaga keseimbangannya, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. 7. Turisinin, dataran tinggi, tumbuh aneka ragam tanaman sejak masa silam. Di Turisinin itu tumbuh beraneka ragam tanaman. Di Mekah dahulunya tempat yang gersang, tidak tumbuh. Sehingga kata Ibrahim, goir dizar'in, tidak tumbuh. Mekah yang sulit tumbuh berbagai tanaman justru menjadi lengkap segala konsumsi sekarang. Dari seluruh dunia, ini memberikan gambaran bahwa tempat
gersang, bukan sulit konsumsi, justru lengkap karena dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Beda lagi dengan tin zaitun yang tidak lengkap konsumsi tempatnya. Kalau kita ke Bukit Tin, Bukit Zaitun, tidak selengkap Mekah. Kalau lokasi itu lebih murah di Mekah itu, segala macam makanan. Saya pernah ke Turki, di situ lihat jajanan-jajanan Turki, saya nggak bandingkan dengan di Mekah, jauh lebih mahal, walaupun produk Turki di Istanbul itu, karena kebetulan ke Istanbul, Turki. Nah, terus ketika ke Yordan, produk Yordan mahal. Kenapa mahalnya? Karena kita kitanya ke dinar kan cukup jatuh ya. Dinar itu $1,5, satu dinar itu. Jadi sekarang 27.000 dinar itu. Jadi dihitung rupiah itu lebih mahal dibanding. Sehingga akhirnya ketika saya ke Yordan, ke Qatar, atau ke Doha, pernah juga ke Kuwait, pernah juga ke Yordan dan ke mana, itu oleh-oleh nama tetapnya di Mekah. Karena itu lebih murah. Nah, di situ bandingan dalam keluarga itu memperhitungkan ya. Bahkan sekarang mah ibu-ibu kalau pulang umroh, oleh-olehnya lebih baik beli di Bandung. Sekarang itu begitu. Kemarin itu menantu saya pulang haji, dia di sana. Nah, bertanya, ini berapa di Bandung? Sekian, ini beri. Akhirnya ya udah, ente balanya di Mekah mah datang ke Bandung pesen, terus dibungkusan. Nah itu pelajaran bagi keluarga. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sumpah 4 hal ini? Tin, zaitun, turisinin, dan baladul amin. Sekarang kita lihat tafsirannya. Turisinin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Tursina, itu mengandung arti pula menarik hambanya agar memperhatikan sejarah masa silam, keadaan masih kini untuk menghadapi masa depan. Dikaitkan dengan ayat pertama tentang tin dan zaitun berupa konsumsi badani, maka di sini berupa konsumsi nutrisi rekreasi. Jadi kalau di tin dan zaitun itu nutrisi konsumsi, kalau turisinin dan baladun amin itu nutrisi rekreasi, nutrisi rihlah. Jadi keluarga itu bukan hanya mementingkan konsumsi makanan, tapi juga harus dipentingkan rekreasi, rihlah, bepergian. Dan tafsiran turisinin itu sekurang-kurangnya ada 3 versi. Pertama, sejumlah ahli tafsir meyakini bahwa Bukit Tursina menurut versi pertama disebutkan dalam surat At-Tin ini berada di wilayah Mesir yang lokasinya berada di Gunung Munajah di sisi Gunung Musa yang tingginya 2.285 meter di atas permukaan laut. Jadi bukit tinggi. Dan ini juga dikuatkan oleh Said Qutb yang wafat 1386 Hijriah. Turisina itu gunung tempat Musa dipanggil berdialog dengan Allah dan menerima kitab Taurat. Jadi itu di bukit gunung. Yang jelas di sini berbicara turisinin itu bukit. Menurut versi pertama adalah Gunung Munajat yang ditempati Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Nah,
tingginya 2285. Yang waktu itu ketika Nabi Musa meninggalkan umat, nah, ternyata umatnya kan berkhianat ya, menyembah ijlah. Dikemukakan di dalam Al-Quran, wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min kulihim ajala ijlan jasadan. Jadi membuat ijlah, ya, membuat patung anak sapi. Patung anak sapi mungkin nggak tahu anak sapi atau anak banteng, pokoknya yang serupa dengan itu. Ketika kaum Bani Israel keluar dari tanah Mesir, mereka banyak membawa perhiasan masyarakat Mesir berupa emas dan perak. Nah, para wanita Bani Israel telah meminjamkannya untuk dipakai sebagai hiasan. Nah, perhiasan tersebut dibawa ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, mereka kemudian melepaskan perhiasan tersebut karena tidak boleh. Kemudian setelah itu dibentuk patung lambang ketuhanan bagi mereka, lambang yang dipertuhankan. Dan itu cukup panjang sejarahnya ketika berbicara Nabi Musa. Kemudian itu versi pertama. Versi kedua mengutip Muhammad Abdullah Al-Mun'im, Sauki Abu Halil yang saya ceritakan tadi dalam Al-Atlas Hadis menyatakan bahwa Tursina adalah bukit yang terletak di barat daya negeri Syam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung dengan Nabi Musa. Sementara itu dalam Al-Kamus Islam, kata Turisina adalah gunung yang tandus atau gersang. Nama Bukit Tursina disebut di dalam Al-Quran, itu surat Al-Mu'minun ayat 20. Wasajaroh tahru min turisina tan butuh min duhni wasibin lil akilin. Nah, itu pepohonan kayu yang dari Tursina, yaitu zaitun, yang minyaknya dimanfaatkan oleh umat manusia. Al-Mu'minun ayat 20. Kata Ar-Raji yang wafat 1210 Hijriah, tafsir ini menyebutkan banyak dalil yang menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan Tursina adalah bukit di Baitul Maqdis. Ya, baik. Jadi di antara pendapat yang disebutkan Ar-Raji adalah mufasir seperti Qatadah dan Al-Qalabi menyatakan kata Tursina adalah bukit yang berpepohonan, berbuah-buah. Itu jadi ada yang versi pertama mah yang di Mesir lebih tinggi, ada juga yang mengatakan di Baitul Maqdis. Tuh, penafsirannya. Dan ini juga argumentasinya Palamma ataha nudia min syatil badil aiman fil buq'ah al mubarakah minas syajarah ayya Musa inni anallah rabbul alamin, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bukit tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan Abu Arafah yang seorang Palestina. Jadi Bukit Tursina itu adalah di Palestina. Ini ayat yang lain yang menjadi dalil bagi mereka. Jadi di situ ada Masjidil Aqsa, di situ adalah bukit yang cukup banyak sejarah. Karena di situ ada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan sejarah terwujudnya Bani Israel. Itu Baitul Maqdis. Jadi kalau di Mekah sejarah terwujudnya Bani Ismail, kalau di Baitul Maqdis Bani Israel. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa itu sebagai tempat ibadah yang memiliki keutamaan. Masjidil Aqsa.
yaitu tanah haram yang ketiga. Makanya kalau kita di Mekah naik taksi haram-haram, maka dibawa ke Masjidil Haram. Kalau di Madinah haram-haram dibawa ke Masjid Nabawi. Tapi kalau di Baitul Maqdis haram-haram maka dibawa ke Al-Aqsa. Makanya diakui oleh kaum muslimin 3 masjid ini. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa menerima bimbingan menghadap berbagai tantangan. Kemudian yang keempat, Nabi Isa dilahirkan di kawasan Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad SAW Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, itu Baitul Maqdis juga. Kemudian tanahnya subur, tumbuh berbagai pepohonan yang membedakan dengan kota Mekah yang gersang. Yang ketujuh, dianggap suci oleh 3 pemeluk agama. Itu keunggulannya. Jadi oleh Yahudi, oleh Nasrani, sudah pasti oleh kaum muslimin, Baitul Maqdis itu dianggap suci. Kalau Mekah makan tidak dianggap suci oleh Yahudi, oleh Nasrani, hanya kaum muslimin saja Mekah Madinah itu. Tapi kalau Masjidil Aqsa dianggap suci oleh 3 agama. Dan dari dulu sampai sekarang menganggap tanah suci. Dan mereka nyebut haram juga. Kan itu nyebutnya Holy Land. Kemudian mereka nyebutnya Yerusalem. Kaum muslimin nyebutnya Arih Salim. Orang Indonesia yang menyebutnya Yerusalem karena kan kalau orang Indonesia istilah-istilahnya lebih cenderung istilah-istilah yang dikembangkan Yahudi, makanya Yerusalem nyebutnya itu istilah Yahudi. Kalau orang Palestina Arih Salim. Kemudian juga Hebron, ya, tempat Nabi Ibrahim, itu istilah Yahudi nyebut Hebron. Dan Nasrani, kalau kaum muslimin di situ kan Al-Haram Al-Ibrahimi, kita nyebut Bethlehem ya, padahal kalau kaum muslimin nyebutnya Baitul Lahmi. Nah, tapi yang saya ingin tunjukkan bahwa Baitul Maqdis itu dianggap suci oleh 3 agama besar di dunia, Yahudi, Nasrani, maupun kaum muslimin. Dan ternyata orang Nasrani itu menganggap sucinya seluruh sekte, seluruh aliran, Protestan maupun Katolik kan menganggap. Kemudian itu versi kedua, jadi Masjidil Aqsa. Kemudian menurut versi ketiga, Tursin itu seluruh bukit yang tinggi, Turisinin itu. Jadi seluruh bukit, bahkan dikatakan wa kullu jabal fihi asjar utabbirah sumya sinin wasina. Setiap bukit yang tumbuh di sana berbagai tumbuhan dan berbagai buah-buahan, maka masuk itu Tursina. Itu menurut versi ketiga. Ada yang menyebut Bukit Sinai yang di atas 2000 meter di atas permukaan laut di Musa. Ada yang nyebut Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ada juga yang menyebutkan seluruh bukit yang dataran tinggi, Waturisinin. Jadi cindek nama Waturisinin itu Allah bersumpah dengan lokasi tinggi di atas permukaan laut, dataran tinggi. Mangga badai ditafsirkeun Baitul Maqdis karena itu juga dataran tinggi, badai ditafsirkeun Bukit Sinai yang di Mesir
maupun ditafsirkan seluruh pegunungan. Yang jelas Allah bersumpah dengan dataran tinggi. Yang kedua, wahadal baladil amin. Nah, kalau hadal baladil amin mah sepakat para ulama mufassir itu yang dimaksud dengan baladul amin itu adalah negeri Mekah. Jadi mufassir itu memahami Mekah sebagai baladun amin. Karena apa? Di sini dikatakan hada, ini yang mengisyaratkan tempat diturunkan ayat. Itu ayat Makkiyah. Ketika surat At-Tin turun kan di Mekah. Ayat Makkiyah. Jadi hada ini negeri ketika ayat ini turun. Karena tidak ada satu daerah pun di dunia ini yang tidak mengalami seperti Mekah. Yang terjadi digoncangkan Mekah juga, tapi tidak terjadi peperangan di Mekah itu. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak terjadi tidak berkecamuk. Pernah Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah, kan hancur duluan. Kemudian ketika Rasulullah SAW masuk kota Mekah, waktu Futuh, itu kan tidak berkecamuk perang. Perang itu kan di luar. Di Badar, ya sekitar 150 kilo. Di Uhud sekitar 480 kilo dari Mekah. Jadi tidak pernah berkecamuk di Mekah. Baladun amin. Makanya hadal baladun amin itu, ya kalau di Aqsa kan peperangan di baheula itu cukup lama ya. Sampai sekarang. Kalau di Mekah itu tidak pernah terjadi berkecamuknya perang. Dulu pernah kan ada serangan di waktu perang Barsi. Mekah memang. Jadi makanya baladun amin. Walaupun mengandung arti juga baladun amin itu negeri yang harus dijaga keamanannya. Jadi memahami ayat baladun amin itu pertama negerinya memang punya kategori negara aman, dan yang kedua yang harus dijaga keamanannya. Dan ini di dalam Al-Quran juga dikisahkan Nabi Ibrahim, wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadal balada aminah. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan diberi rezeki minas samarat, dari berbagai buah-buahan. Jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk kota Mekah, berikan rezeki berbagai buah-buahan. Jadi ente Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, suburkanlah tanah ini supaya tumbuh tanam-tanaman. Enggak. Tapi sesuai dengan lingkungan Nabi Ibrahim. Berilah buah-buahan. Jadi, makanya sampai sekarang tepati tumbuh tanaman itu, tetapi buah-buahan lengkap dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Seperti saya katakan pada waktu yang lalu, itu yang namanya buah-buahan Indonesia saja, itu tetap harganya. Cengek itu tiba heula ngeroy itu 8 real, 7 real cengek itu sekilo. Cabai doma itu, cengek doma itu 7 sampai 8 real sekilo. Padahal di Indonesia kantos 200.000 sekilo. Di sana nggak pernah sampai 200.000. Kalau 7 real itu ya 30 ribuan. 7 kali 4, 28 ya. 28.000. Itu tiba heula segitu. Itu yang saya bicarakan adalah yang sumbernya dari Indonesia. Apalagi kalau yang sumbernya di tanah haram. Stabilnya. Makanya doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat. Buah-buahannya itu banyak.
Kemudian juga di dalam ayat yang lain, Rabbij'al hada al-balada aminah wajubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian dalam sumpah Allah, la uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad baladun amin. Jadi sudah jelas negeri Mekah ini punya keistimewaan keamanan sejak masa silam, dan keistimewaannya cukup banyak. Pertama, baladan aminah. Kemudian di dalam hadis ini juga cukup panjang, tidak perlu saya baca, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lihat takwilnya. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan Tur Sina dan Baladul Amin. Ini menunjukkan kewenangannya dalam sumpah dengan apapun yang ia kehendaki, sekaligus pula memberi pelajaran. Apa hikmahnya Tur Sina digandeng dengan Baladul Amin? Seperti tin digandengkan dengan zaitun, pahit dengan manis. Kalau Tur Sina dataran tinggi, Baladul Amin dataran rendah. Kemudian yang kedua, sumpah dengan Tur Sina dan Baladul Amin, setiap muslim diseru untuk rajin meneliti alam sekitar dan menyeimbangkan penggunaan alam. Jangan merusak. Bagaimana kalau berada di bukit? Apa yang harus kita lakukan? Mencegah urung. Bagaimana kalau di bawah? Mencegah kebanjiran. Maka bentuk bangunannya pun otomatis harus berbeda untuk keluarga. Jadi proporsional. 3. Sumpah Allah dengan Tur Sina dan Baladul Amin mengandung dorongan agar keluarga mempelajari sejarah yang abadi sejak masa silam. Sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi yang lainnya, utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, Baladun Amin dan Tur Sina dijadikan sumpah oleh Allah, juga memberi pelajaran dari unsur tafakur alam. Wisata tafakur alam sangat diperlukan keluarga. Yang paling utama adalah perubahan suasana, situasi dan kondisi. Itu dalam keluarga itu diperlukan. Kemudian yang kelima, tin, zaitun, Tur Sina, Baladun Amin dijadikan sumpah Allah. Surat Atin menjelaskan tentang manusia. Jadi kan berikutnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan tentang manusia. Tapi diawali dengan tin, zaitun, Baladun Amin, dan Tur Sina. Keenam, segala makhluk Allah itu berpasangan yang memberikan bimbingan keseimbangan. Ada Tur Sina yang berada di bukit, ada Baladun Amin yang berada di dataran rendah. Semua memiliki karakter masing-masing yang harus kita pelajari dari unsur lingkungan. Ketujuh, rihlah, rekreasi kehidupan, mesti ada keseimbangan, oksigenasi antara dataran rendah seperti Baladun Amin, Mekah, dataran yang merata seperti Madinah, dan dataran tinggi seperti Maqdis, Baitul Maqdis. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan melalui tatbiknya di sini, ditinjau dari sudut oksigen, Baladun Amin, Mekah, Tur Sina, Sinai, mencolok itu perbedaannya. Apalagi jika dilengkapi Madinah. Rasul bersabda, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid, al-Masjidil Haram, wa Masjidir Rasul, dan Masjidil Aqsa. Jadi rekreasi itu, ibu dan bapak, kedah katilu macam, ketiga macam. Ada bukit tinggi, ada dataran,
dan ada lembah. Jadi pantai, dataran, kalau pantai pasti lembah ya, dataran rendah. Kemudian dataran seperti Bandung, mungkin apakah ini dataran tinggi atau dataran mendatar. Nah itu rekreasi itu harus ketiga lokasi, ketiga tempat. Ibadah juga ketiga tempat, Batu Sadur Rihal ila salah satu masjid. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berhaji, nggak usah haji lagi, cukup umroh saja. Kunjungi 3 masjid. Masjidil Haram untuk umroh, Masjid Nabawi untuk ziarah, tafakur, zaman Nabi, dan Masjidil Aqsa, tafakur masa silam. Tuh, keluarga itu harus punya program untuk itu. Kedua, keseimbangan nutrisi rekreasi keluarga mesti lengkap, baik yang mendinginkan seperti dataran tinggi, yang memanaskan dataran rendah, yang menyejukkan. Makanya istilah Al-Ghazali ada rutobah, ada haroroh. Ketiga, kisah itu jadi pelajaran bagi umat. Kemudian yang keempat, sumpah haji dengan baladun amin oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus jadi program haji mabrur. Haji mabrur itu harus jadi program. Dan ingat, hajjun mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Nabiullah, Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hajjil mabrur? Mal hajjul mabrur? Seperti apa haji yang mabrur? Jawab Rasul, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Haji mabrur teh anu pulangna sok mere maweh, berehan, memberi makan orang miskin, dan ifsya'us salam, perdamaian. Jadi gampang menilai orang itu mabrur atau tidak hajinya. Nah, pulang haji, pulang umrohnya, dia berehan ke, namun semakin kumet etan teu mabrur. Jadi berdasar di sini mah gitu. Jadi kalau semakin berehan pulang haji berarti mabrur, tapi kalau semakin kumet etan teu mabrur. Pulang haji dan umroh tuh insya Allah. Hanya kan konsekuensinya kumaha rek berehan lamun teu boga. Jadi pulang haji dan umrah teh kudu beunghar. Kemudian yang kelima, rihlah atau rekreasi atau bepergian mesti menjadi program keluarga. Program semacam ini tentu membutuhkan biaya dan itu berkaitan dengan ekonomi. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, karena sekarang sudah 6:4 sudah masuk kota waktu duha, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.